Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang definisi rezeki menurut Islam sendiri itu apa sebenarnya, Ustadz? Silahkan. Terima kasih Mbak Nada. Kalau kita berbicara rezeki itu apa? Ya secara bahasa, Pak. Mungkin mohon maaf bahasa saya itu bahasa bodoh. Apapun pemberian Allah pada kita, itu baik yang menyenangkan, kadang juga tidak menyenangkan. Itu adalah bagian dari rezeki yang telah Allah berikan. Kadang yang menyenangkan untuk kita, tetapi sesungguhnya itu adalah karena kasih sayang Allah. Apa yang kita minta diberikan. Tetapi kadang yang pemberian Allah itu justru sebagai ujian bagi kita. Maksudnya tidak semua yang diberikan Allah yang menyenangkan untuk manusia adalah baik untuk manusia. Juga demikian tidak semua yang tidak menyenangkan itu adalah jelek bagi manusia. Karena Allah lebih tahu apa sesungguhnya maksud apa yang Allah kehendaki. Ini yang harus kita sadari. Dan itu semua adalah rezeki, pemberian Allah. Yang seperti apapun wujudnya, wajib kita syukuri. Artinya, kadang kita menerima sesuatu yang tidak menyenangkan. Kadang manusia itu mengeluh. Tetapi selama ini diberi kesenangan, dia lupa. Sehingga ada sebuah cerita ini Mbak Nada, di Arab Saudi. Itu ada orang tua yang usianya itu 62 tahun. Sudah cukup lanjut usia. Tanpa dinyana-nyana, kalau dalam bahasa Jawa ujuk-ujuk. Dia di dalam perjalanan dia sakit. Stroke kecil yang kemudian dibawa ke rumah sakit. Setelah dibawa ke rumah sakit, diobati. Kesimpulan dokter adalah dia harus dikasih nafas bantuan, oksigen. Nah, ternyata dalam sehari semalam itu kalau krus kita kira-kira sekitar 2,5 juta. Dikasih setelah pulang, setelah selesai dinyatakan boleh pulang, dia dikasih nota atau kwitansi. Ya, pembayaran seperti itu ya, tagihan. Dia menangis, betul-betul menangis. Nah, kemudian dokter berkata, kenapa Bapak menangis? Apa Bapak keberatan dengan biaya yang segini banyaknya? Menangis lagi. Akhirnya dokter tuh bingung, udah Bapak maunya apa? Jangan menangis. Kalau memang Bapak tidak mampu, kita bebaskan. Akhirnya si orang tua itu menjawab, aku menangis bukan karena biaya ini. 100 kali biaya ini pun aku masih sanggup untuk membayar. Yang aku tangisi ini, dalam 1 hari ini aku bernapas itu sudah 2,5 juta. Padahal usiaku sudah 62 tahun. Kalau ini aku harus bayar sehari 2,5 juta. Ini sudah berapa triliun yang harus dikeluarkan. Dan selama ini saya gratis.
Mendengar itu, dokternya itu ikut menangis. Nah, inilah diantaranya ternyata musibah dari orang yang sepuh itu mengingatkan dia untuk bisa bersyukur. Ini juga rezeki. Jangan dikira kita itu rezeki biasanya orang hanya materi. Kalau dapat uang itu rezekinya banyak. Kalau panennya bagus itu rezekinya banyak. Ya itu rezeki juga. Cuma rezeki itu tidak terbatas pada materi. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan itu adalah juga bagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, tugas kita ini hanya bersyukur. Mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan. Seperti tadi contoh, musibah yang membawa nikmat. Nikmat apa? Nikmat iman. Sehingga dia menangis yang selama ini tidak dia pikir. Ternyata Allah luar biasa memberikan nikmat kepada saya, di mana sekian puluh tahun, 62 tahun saya tidak pernah bayar. Artinya menyadari betul betapa maha besarnya Allah, maha agungnya Allah, maha rahmannya Allah. Nah ini di sana itu yang penting kita bisa memahami semua yang Allah berikan kepada kita manusia. Insyaallah. Mengenai apa itu rezeki Ustadz ya, karena semua yang berasal atau bersumber dari Allah SWT itu adalah pemberian rezeki dari Allah SWT yang nikmatnya ini insya Allah mudah-mudahan kita ditambah-tambahkan terus ya Ustadz ya. Meskipun ada yang baik, ada yang buruk, ada yang suka, ada yang tidak suka, itu mudah-mudahan yang terbaik bagi kita. Nah sebenarnya rezeki ini sudah ditentukan sebelum lahir atau bagaimana Ustadz konsep pemberian rezeki dari Allah SWT? Silahkan Ustadz. Sudah ada ketentuan-ketentuan dari Allah. Sehingga kalau dalam bahasa Jawanya, rezeki, pati, jodoh, itu semua sudah di tangan Allah. Nah, tugas kita manusia ini untuk berikhtiar dan berdoa. Nah, ikhtiar dan doa itu yang bisa mempengaruhi, bukan merubah takdir. Mempengaruhi takdir. Ada sebuah contoh yang insya Allah sudah pernah saya sampaikan di sini, tapi karena ini temanya ini ada kesamaan dengan contoh itu, saya sampaikan. Pada masa Nabi Musa, ada suami istri yang miskin pakai sekali. Nah, keluarga ini tahu tentang bagaimana kemujiatan Nabi Musa, di mana Nabi Musa itu adalah Nabi yang bisa berdialog langsung dengan Allah. Lalu istrinya itu usul pada suami supaya Nabi Musa itu memohonkan pada dirinya, pada keluarganya, itu supaya tidak jadi orang miskin terus. Akhirnya sampaikan betul kepada Nabi Musa, dan Allah menjawab, kalau dalam bahasa komunikasi kita, oke.